Halo guys, oke, jadi di video kali ini ya kita bakal ngebahas salah satu saham yang sedang heboh dan sedang kena suspend, dan satu lembarnya itu udah 11.600 ya, berarti udah 11 juta satu lembar ya, oke. Ya, itu dari saham teknologi yaitu DCI, oke, PT DCI Indonesia ya, oke. Nah, jadi teman-teman pernah nanyain gue ini juga ya pas nge-live, dan juga soal ini di komen-komen ya, gue baca terus kayak kalian pada penasaran ini gimana gitu kan. Nah, gue itu sebelum masuk ke dalam rekomendasi atau enggak ya, gue bakal seperti biasa bakal ngejelasin profil bisnisnya gimana, terus ancamannya, peluangnya, kelemahan, dan poin penting dari bisnisnya apa. Jadi kalian tuh biar bisa kita kayak melatih otak kita ini biar lebih mikir lebih luas gitu, oke. Jadi cuma di konten kita ini aja mikirnya lebih kritis, lebih dalam, karena ini bisnis dan kita harus pelajari lebih dalam lagi, oke. Baik, kita langsung saja masuk. Namun sebelum itu seperti biasa, disclaimer on, ini bukan ajakan jual atau membeli suatu saham untuk merugikan tanggung sendiri, oke? Jadi ini pembelajaran doang, jadi biar kalian tahu, ya. Oke. DCI ini apa? Simpelnya ini adalah perusahaan yang menyediakan bisnis data center, oke? Nah, data center itu kan boleh dibilang ya udah selesai gitu loh. Jadi kita tuh sebenarnya kalau dari seluruh teknologi yang paling gampang dimengerti itu cuman DCI. Udah, data center, dan data center itu apa? Tempat penyimpanan data-data apa yang berkaitan dengan mungkin all shop atau mungkin perusahaan ya, atau mungkin dan banyak lah ya yang berkaitan dengan data. Dan di sana jadi tempat penyimpanan kayak seperti storage gitu loh. Nah, data center sendiri ini gue bilang sama kalian dulu sebelum kita masuk lebih dalam, itu dia tuh erat kaitannya dengan namanya aset. Kenapa? Karena data center itu kita butuh namanya bangunan. Otomatis dia harus punya banyak properti. Kalau udah properti, mainnya apa? Tanah juga ya. Jadi kalian bisa lihat dari sana, dan itu termasuk dalam penyusutan. Jadi kalau bisa kalian lihat di laporan keuangan itu bakal ada namanya penyusutan. Oke, nah kita masuk. Nah, kalau misal mesin-mesin dan sebagainya itu maintenance jatuhnya ya. Memang maintenance untuk saham-saham atau bisnis-bisnis teknologi seperti ini memang lebih tinggi, apalagi gaji karyawan ya pasti gede. Karena biasa kita tanya ya, lu IT atau kalau nggak IT engineer itu berapa gajinya, itu tinggi juga. Jadi memang bebannya itu gede. Cuma kalau untuk DCI sendiri itu perusahaan ya labanya itu bertumbuh terus ya. Oke, kalau ini under value sih gue suka banget sih, tapi ini sayangnya udah tinggi banget cuy. Oke, nah jadi kan kemarin itu mereka sempat ada isu bahwasannya mereka tuh mau stock split. Ya udah keluar berita mau stock split, maka harga digoreng tinggi banget ya. Dan DCI sendiri itu kan pas dulu IPO cuma ratusan perak kan, dihajar sampai itu tinggi gitu loh, sampai 40.000 stagnan di sana, terus dihajar lagi sampai 11.000 karena mau stock split ya. Nah, mungkin teman-teman yang mikir nih apa ada peluang ya di sini setelah stock split dan sebagainya ya. Kalau menurut gue pribadi ya, dengan kenaikan signifikan seperti itu, pada dasarnya habis stock split mungkin bakal terjun bebas sih. Karena ya seperti kata-kata orang, asset strategy kan gitu loh. Karena kan nggak ada yang transaksi di harga atas gitu loh. Siapa yang mau transaksi harga atas gitu kan? Kalau udah stock split otomatis lebih murah harganya, lebih gampang jual lah kita ngomong ya. Nah, untuk bisnisnya sendiri ya, DCI itu fokusnya memang pada penyediaan layanan pusat data dengan standar internasional. Karena memang klien-klien dia itu banyak kan dari luar negeri juga. Oke, banyak banget. Perusahaan ini sedang menyelesaikan pembangunan pusat data berkapasitas 9 MW di Surabaya. Oke, jadi proyek dia itu banyak banget ya, dan diharapkan selesai pada awal tahun depan. Selain itu, DCI tengah membangun pusat data berkapasitas 36 MW di Cibitung. Wow. Langkah ini diambil untuk memenuhi permintaan yang meningkat sering pertumbuhan populasi dan kebutuhan digitalisasi di Indonesia. Oke guys, jadi itu kesimpulannya adalah bahwasannya sekarang udah zamannya AI, eranya AI ya, dan semua sudah digital. Apalagi kita negara Indonesia lagi negara berkembang ya, kita ngomong ya, kita itu sedang berkembang dan peluang itu masih banyak banget ya. Jadi mungkin investor luar negeri yang mau invest di Indonesia ya, terus itu kan membangun banget tuh, membangun ekonomi kita banget ya, meningkatkan ekonomi Indonesia juga lah ya otomatis ya. Nah, setelah itu kalau kita ngomong secara bisnisnya, otomatis permintaan akan tempat seperti data center itu makin meningkat gitu loh ya. Apalagi perusahaan luar negeri itu mereka tuh straight banget ya. Nah, cuman dari DCI ini kekuatan utama bisnis DCI ini apa ya? Oke, DCI ini dia adalah boleh dibilang dia itu number one sih. Kalau kita ngomong sih data center tuh dia tuh market leadernya sih ya. Dan profil pendirinya juga Pak Otto Sugiri itu kan memang boleh dibilang terkenal banget ya untuk sektor bisnis teknologi gitu loh. Orang udah pada kenal lah gitu loh siapa beliau gitu kan. Nah,
karena itu makanya kita bilang dia ini kok secara data center ini udah gede banget lah kita ngomong ya. DCII memiliki infrastruktur ya yang kuat dan berstandar internasional, itu benar banget. Dari mesinnya, dari segala jenis infrastruktur yang mendukung bisnis dia, itu memang udah skala internasional. Karena baru coba cek dalam laporan keuangan ya itu asetnya makin naik, labanya makin naik juga, utangnya juga makin rendah dan stabil ya. Itu benar-benar salah satu perusahaan yang sebenarnya kalau under value enak banget sih, gue pingin banget sih, cuman udah kemahalan, itu aja sih ya. Nah, terus perusahaan memiliki rencana ekspansi yang jelas dengan pembangunan pusat data di berbagai lokasi strategis. Ini benar sekali, karena memang mereka pas sebelum IPO saja, di prospektus saja itu jelas banget gitu loh. Mereka tuh memang mau ekspansi, tujuan mereka IPO itu untuk ekspansi gitu loh. Dan benar saja mereka tuh sekarang ini ekspansi, dan dana IPO itu dipakai secara optimal, sehingga laba mereka naik, ya laporan keuangan yang makin lama makin bagus, ya. Kalau kalian nanya gue, Bang, jadi mungkin dari kekuatan ini, masa dia overpower banget sih? Apakah dia bakal bisa terjun bebas? Kalau gue bilang laba terjun bebas sih mustahil ya, gue bilang. Kalau lihat dari kinerja sekarang ini ya, yang ada makin naik gitu loh. Ya mungkin kita nggak tahu satu titik mungkin bakal terjun, tapi kalau gue lihat perkembangan Indonesia ini untuk era digitalisasi itu sangat wow, gede banget ya. Jadi gue merasa sih ini nafasnya masih panjang banget sih gitu loh. Jadi ini boleh dibilang dia ini udah masuk ke dalam masa mature ya, mature perusahaan gitu loh. Nah, kelemahannya apa? Harga saham yang tinggi dapat membatasi akses investor retail, meskipun rencana stock split diharapkan dapat mengatasi hal ini. Bener. Karena nanti kalau ini, kelemahannya itu memang di harga sahamnya sih sebenarnya sih. Karena secara bisnis, kalau kelemahan bisnisnya ini, gue merasa hampir nggak ada sih. Karena memang kita makanya gue bilang benefitnya satu negara kalau masih berkembang ya ini, karena ada potensi bisnis-bisnis tertentu, dan ini masih bisa berkembang lebih gila lagi gitu loh. Apalagi digital era, kita tuh sedang masuk ke dalam zamannya digital era, dimana semua supply dan demand soal masalah data center itu wow, itu supply demand itu tinggi banget tapi supply rendah gitu loh. Karena kan data center juga masih belum banyak ya. Oke ya, kalau kalian mau mancing, gua ngerti sih, karena mau ngomong data center, kalian pasti mau pancing gua, Bang, IPTV gimana, itu ntar nanti konten lain, bukan di sini ya. Oke. Ya lanjut dulu ya. Cuma kelemahan itu sih, jadi kalian yang mau beli ya coba mikir-mikir dulu, hati-hati aja. Kalian coba cek laporan keuangannya dulu gimana. Kalau memang kalian rasa oke, kalian mau hold, yang kalian mau investasi, tujuan untuk investasi jangka panjang, mungkin kalian bisa pertimbangin, coba kalian cek dulu laporan keuangannya. Yang penting kalian ngerti dulu bisnisnya gimana, oke? Jangan karena FOMO ya, atau karena sangean ya, itulah ya. Lanjut. Peluang, pasti kalian mau nanya, Bang, peluangnya apa, Bang? Peluangnya pertumbuhan kebutuhan akan layanan pusat data seiring dengan peningkatan digitalisasi di Indonesia. Baru tadi gue bilang sama kalian, ketika kita punya negara ini makin lama makin maju ya, makin berkembang, dan kebutuhan akan digitalisasi itu makin banyak ya, seperti kayak kan sekarang banyak nih perusahaan-perusahaan agensi TikTok lah, terus perusahaan-perusahaan agensi digital ya, terus dan sebagainya, banyak, ada fintech dan sebagainya gitu. Gue nggak tahu fintech bisa masuk atau nggak kalau penyimpanan data ya, gue nggak tahu. Pokoknya namanya perusahaan-perusahaan digital ya, seperti mungkin Goto, Bukalapak dan sebagainya. Mereka ini kan perusahaan-perusahaan seperti ini kan, mereka tuh kayak butuh penyimpanan backup data juga. Karena kenapa ya, bro, serem cuy kalau bocor gitu loh. Kalau misalnya data center tuh namanya juga udah ada data center gitu loh, tempat penyimpanan data gitu. Makanya kenapa DCI ini kebanyakan kliennya luar negeri juga gitu loh, ya internasional. That's it. Jadi di Indonesia ini masih kenceng banget, masih luas banget ruang berkembang ya. Jadi wow. Balik lagi sih, aduh, gue dulu kok gue tau gue beli sih, tapi gue dulu tuh masih newbie, gue belum bisa analisa beginian. Jadi ya sudahlah ya. Ekspansi ke wilayah baru seperti Surabaya membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak klien. Benar sekali. Jadi mereka tuh memang fokusnya ekspansi. Gue ngerti sih kenapa Pak Antoni Salim mau beli sahamnya sih, dan dia mau jadi pemegang mayoritas juga sih. Gue ngerti sih. Kalau gue jadi beliau pun, kalau duit gue banyak, gue juga mau sih ya. Oke, gue ngerti. Karena bagus, strategis bisnisnya bagus banget. Dari dia punya laporan keuangannya aja udah bisa baca sih sebenarnya sih. GCG-nya bagus sih. Bagus sih sebenarnya sih. Oke, terus ancamannya gue bilang sama kalian ya. Fluktuasi harga saham yang signifikan dapat menimbulkan ketidakstabilan dan mempengaruhi persepsi investor. Itu benar sekali. Jadi pada umumnya orang itu kan memang agak jarang ngeliat bisnis ya, lebih banyak lihat harga sahamnya ya. Oke. Jadi fluktuasi harga sahamnya itu memang pengaruh itu. Jadi kalau untuk pebisnis mungkin itu mereka nggak peduli mau beli di harga berapapun.
Tapi kalau untuk para trader ya, mereka tuh bakal terlalu memperhatikan harganya. Which is kalau gue bilang ini bukan tempat untuk para trader sih, gue bilang sih gitu loh. Ini benar-benar pure untuk pebisnis sih kalau gue bilang ya di saham ini ya gitu. Cuma kembali lagi ya, disclaimer on, ini bukan aja kan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri ya. Jadi kalian cek sendiri lagi laporan keuangan ya. Kalau misalnya kalian pengen investasi, keputusan di tangan kalian ya, bukan di tangan gue ya. Gue cuman jadi cheerleader ya, gue jadi supporter doang ya yang ngejelasin bisnisnya gimana. Persaingan dengan penyedia layanan pusat data lainnya yang juga berupaya memenuhi permintaan pasar. Yes, benar sekali. Data center tuh sekarang udah mulai banyak karena mereka lihat prospek bisnis ini sangat besar ya, dan peluang itu gede banget. Kayak lo tau gak sih peluang-peluang nggak ada matinya gitu loh, orang bilang lo, karena memang kita itu benefitnya ketika kita jadi negara berkembang, ada banyak-banyak bisnis tertentu yang mungkin bakal bisa perangkat naik dan jadi market leader di bidangnya gitu loh. Jadi ini peluang bagus banget gue bilang sama kalian ya. Jadi kalau misalnya yang lain-lain data center apa aja bang? Ya IPTV salah satunya ya. IPTV kan di grupnya Thanos ya, dan memang dari prospektusnya, prospektus di Pubex-nya aja kan sudah memang udah dilihat itu memang mereka tuh ada Infocom di dalam. Infocom itu sendiri kan itu kan memang data center, dan IPTV sekarang udah jualan aset. Mereka tuh bakal jadi data center gitu loh di Lido gitu kan. Pembangunannya lah, infrastrukturnya. Oke, ini bukan konten IPTV, jadi kita ngomong DCI dulu. Nah, jadi yang lain juga ada gitu loh. Cuma gue lebih tertariknya DCI doang sih, data center sih, karena memang secara value ya memang mahal, tapi secara kualitas memang mereka ada. That's it man, gitu loh. Oke, jadi ya memang harganya memang digoreng tinggi sih, itu aja sih ya. Oke, jadi kita ngomong nih. Jadi kesimpulannya apa bang? Kesimpulannya adalah kalau gua ya, ini gue pribadi ya, bagi gua kemahalan dan gua gak bakal beli. That's it. Tapi kalau kalian, terserah kalian, itu keputusan kalian. Oke, kalau gua memang value investing, gua value investor gitu loh, beda. Kalau misalnya kalian memang demennya perusahaan growth, perusahaan yang valuasi mahal tapi tujuan untuk investasi, ya mungkin kalian bisa pertimbangkan, karena secara bisnis memang gak ada masalah, no problem. GCG juga bagus, utang juga kecil, bisnis gampang dimengerti. Itu aja sih ya, itu kesimpulan gua. Jadi kembali lagi, disclaimer on, ini buka aja kan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kan tanggung sendiri. Oke, jadi itu aja sih yang bisa gua share kasih kalian, yang gua bantuin. Semoga teman-teman mungkin dapat sesuatu dari insight gua ini ya. Coba gue pengen tahu pendapat teman-teman gimana. Coba komen di kolom komentar ya, pendapat teman-teman tentang perusahaan DCI ini apa, saham DCI ini gimana, bisnisnya gimana menurut teman-teman. Coba teman-teman yang analisa kasih gua, tulis di kolom komentar, gue pengen baca ya, kita bertukar pikiran. Oke guys, so ya semoga bermanfaat ya.